Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Selamat pagi dan juga selamat datang untuk Dinas Pariwisata dan juga Kebudayaan Kabupaten Sika, lalu teman-teman dari komunitas, teman-teman dari Direktorat PTLK, dan juga narasumber kami yaitu Bapak Heru dan juga Ibu Fafa. Selamat bergabung di Lokakarya sesi kedua. Perkenalkan, saya Abi sebagai moderator pada Lokakarya sesi kedua pagi ini. Sebelum dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selanjutnya, sebelum dimulai, saya akan menjelaskan agenda terkait Lokakarya sesi 2 yang akan dilaksanakan pagi ini. Lokakarya ini akan berlangsung selama 120 menit atau selama 2 jam hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat atau 12 waktu Indonesia Tengah. Diharapkan teman-teman dari Kabupaten Sika, baik dari Disparbud dan juga teman-teman komunitas, nanti dapat memaparkan terkait susunan struktur tim kerja yang sudah dibentuk. Kemudian nanti juga ada paparan dari tim kerja terkait perkembangan maupun progres, konsep, dan bentuk kegiatan yang sudah didiskusikan. Kemudian juga ada poin-poin pada Lokakarya sesi pertama yang harus didiskusikan kembali dan dipaparkan kembali di Lokakarya sesi kedua ini, yaitu pertama mengenai lokasi pelaksanaan secara lebih rinci dan detail, kemudian narasi yang akan disampaikan pada festival pelaksanaan tahun ini, kemudian juga strategi mengenai publikasi dan komunikasi. Kemudian nanti juga akan ada eh, diskusi mengenai usulan-usulan dan juga identifikasi terkait gambaran usulan kebutuhan lokakarya yang nanti akan dilaksanakan secara luring. Mungkin sebelum teman-teman dari Kabupaten Sika memaparkan, baik Pak Heru maupun Ibu Fafa bisa merefresh kembali apa saja yang sudah dicapai di Lokakarya sesi pertama dan apa saja nanti yang akan dibahas oleh teman-teman Kabupaten Sika di Lokakarya sesi kedua ini. Silakan Bu Fafa dan Pak Heru. Eh, saya dulu Kak Heru ya. Silakan. Ya, selamat pagi Bapak Ibu, selamat pagi Mas Abi selaku moderator, selamat pagi Kak Heru. Ya, eh, sekedar remind begitu bahwa pada hasil Zoom meeting kita minggu lalu kita menyepakati apa hal-hal yang bisa hari ini tim panel akhiri bisa mengetahui progres dari tim kerja festival di Kabupaten Sika. Nah, seminggu ini juga saya intens ber-WA dengan Pak Intus, juga Kak Indah, terkait dengan bagaimana struktur kepanitiaan yang harus dibentuk. Siapa saja orang yang akan ditaruh di setiap struktur dari panitia itu, juga bagaimana dengan rangkaian peristiwa atau rangkaian acara dari festival ini yang akan digelar misalnya dari A sampai Z, dan siapa saja yang akan diundang menjadi pengisi acara. Kalau ada seminar, siapa yang akan diundang dengan tema-tema tentunya, dan juga kemarin ada masukan bagaimana dengan timeline kerja sampai nanti mendekati hari H. Dan yang penting untuk sebagai gambaran tentang lokasi di Kecamatan Lela ini akan dibuatkan semacam layout atau peta begitu terkait dengan di mana state, di mana jarak dengan kota Sika, kemudian rumah terdekat, fasilitas-fasilitas dan sebagainya. Mungkin bisa langsung Mas Abi, karena teman-teman juga sudah mempersiapkan ini semua, kita sudah diskusi lewat WA beberapa kali. Ya. Baik, terima kasih Bu Fafa. Sebelumnya mungkin Pak Heru ada sedikit tambahan mungkin Pak.
Baik, terima kasih Mas Abi, Kak Fafa, terima kasih Bapak Ibu teman-teman di Kabupaten Sika, senang bisa berjumpa lagi. Tadi sudah ada catatan menghubungkan sesi kita kedua kali ini dengan sesi pertama. Tadi poin-poinnya sudah disampaikan oleh Mas Abi maupun Kak Fafa, jadi kita bisa bahas lebih lanjut. Sedikit dari saya untuk nanti kita bisa diskusikan. Pertama saya mau cerita bahwa panel ahli platform Indonesiana ini latar belakang keilmuannya beragam. Nah, saya sendiri latar belakangnya seni rupa, sementara Kak Fafa itu kan seni tari, dan dengan latar belakang kami masing-masing, kemudian kami mengembangkan pengalaman dan kerja-kerja kami ke berbagai bidang keilmuan lain sehingga mencakup lingkup kebudayaan yang lebih luas. Nah, terhubung dengan rencana festival dari Kabupaten Sika yang pada intinya adalah ritus, karena latar belakang saya kurator seni rupa, saya sebenarnya memperhatikannya secara khusus dalam pengertian sebuah ritus itu sebenarnya sebuah peristiwa yang sejatinya, aslinya gitu, harus dialami secara langsung. Dan ritus apapun itu sebenarnya hanya bisa dimengerti oleh orang-orang dengan latar kebudayaan yang sama, artinya setempat. Nah, tapi di zaman sekarang ketika kita bertukar informasi secara jarak jauh, seperti sekarang kita menjalani lokakarya ini secara daring, dan apalagi kalau dikaitkan bahwa ritus tersebut akan menjadi menu utama dari sebuah festival, maka menjadi penting untuk mencari cara merumuskan pengetahuan dan informasi. Pengetahuan dan informasi adalah dua hal yang berbeda. Pengetahuan dan informasi mengenai ritus tersebut agar bisa menjangkau, menarik perhatian orang dari kebudayaan yang berbeda. Saya misalnya dengan latar belakang kebudayaan Sunda, Kak Fafa dengan latar kebudayaan Jawa, atau yang lainnya, suku bangsa di Indonesia, agar tetap tertarik untuk menyimak festival yang akan diselenggarakan oleh teman-teman di Kabupaten Sika. Dari sisi kekuratoran ini adalah tantangan yang luar biasa besar dan tentunya juga sangat menarik. Jadi nanti dan mudah-mudahan saya bisa sampai menjejakkan kaki di Sika, kita bisa dalam lokakarya luring, kita bisa berdiskusi lebih jauh tentang bagaimana mengemas sebuah ritus. Poin berikutnya seperti yang sudah saya singgung dalam sesi sebelumnya adalah tentang penataan wilayah. Tadi mendengar informasi dari Kak Fafa, teman-teman di Sika sudah juga mempersiapkan penataan ini atau perancangannya. Jadi mari kita dengarkan. Silakan Mas Abi dilanjutkan. Baik, terima kasih Pak Heru dan juga Bu Papa. Langsung saja kepada teman-teman di Kabupaten Sika, dari tim kerja maupun dinas, silakan. Baik, selamat pagi. Selamat pagi Pak Intus. Minta bantuan untuk ditampilkan file presentasinya. Baik, sebentar Pak. Apakah sudah terlihat Pak? Mungkin saya kirim ulang yang dalam bentuk PowerPoint. Mana enaknya? Atau saya langsung share screen dari sini. Bisa Pak, kalau mau langsung sudah dibuka aksesnya Pak. Oke, baik. Apa bisa dilihat tampilnya? Bisa Pak.
Bisa lanjut. Ya. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya perkenalkan diri lagi. Saya Honorarius Quintus Sebang atau biasa dipanggil Intus. Saya ketua tim kerja untuk Festival Tojame. Pada bagian pertama ini, jadi untuk sesuai dengan agenda pertemuan kita hari ini, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan beberapa poin seperti yang di awal tadi juga sudah disampaikan. Untuk pertama ini saya memberikan gambaran ulang soal kondisi atau peta wilayah dari Kabupaten Sika. Jadi kita bisa lihat di tampilan, inilah peta Kabupaten Sika, dan posisi Kecamatan Lela atau lokasi festival itu di bagian selatan dari Kabupaten Sika. Lanjut, ini peta Kecamatan Lela. Jadi di Kecamatan Lela ini ada 9 desa, dan lokasi setiap desa itu berada di pesisir pantai. Kita bisa lihat di peta yang ditampilkan. Dan lokasi festival itu akan terjadi di Desa Lela. Selanjutnya kami sampaikan ulang terkait dengan konsep kegiatan. Ini yang sudah juga kami presentasikan saat lokakarya yang pertama kali lalu. Tapi baik kami menyampaikan ulang pada kesempatan ini terkait dengan konsep kegiatan. Jadi kegiatan yang akan kita lakukan nanti itu Festival Tojame. Lalu waktu dan lokasi kegiatannya itu di hari Jumat tanggal 25 Agustus tahun 2023, lokasinya di Lapangan Umum Desa Lela. Tema festival yang akan kita angkat itu Moret Nahatora Adat Tena Terigi Noraniang Ramangang Toratana. Ini kalimat bahasa Sika yang secara garis besar diartikan bahwa kehidupan kita itu harus berakar dari budaya. Tujuan festival Tojame itu ada beberapa poin. Yang pertama itu untuk membangun kerjasama, untuk memajukan kebudayaan setempat, lalu kemudian untuk melakukan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan, serta meningkatkan ekonomi masyarakat. Untuk bentuk kegiatan, seperti ini juga yang sudah kami sampaikan pada lokakarya yang pertama, bahwa nanti dalam festival ini ada pagelaran, itu ada seni yang terlihat pawai budaya, kemudian ada pertunjukan seni budaya yang di dalamnya terlibat sanggar di setiap desa di Kecamatan Lela, kemudian juga ada dari komunitas sekolah. Lalu ada ritus, ini ada ritus Lodong Me, dan kemudian doa Angelus dalam bahasa Sika yang terus kita lestarikan sampai saat ini. Jadi setiap jam-jam tertentu, yakni jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 6 sore, itu masyarakat di Kecamatan Lela selalu mendaraskan doa dalam bahasa Sika. Kemudian selain pagelaran, ada pameran, ada beberapa pameran nanti saat di festival nanti, yaitu yang pertama ada tenun ikat tradisional, ada makanan tradisional, ada buku-buku kebudayaan, dan berbagai kerajinan tangan khas masyarakat di Kecamatan Lela. Pameran ini akan melibatkan kelompok UMKM dari komunitas-komunitas kreatif dengan dari sanggar seni dan dunia pendidikan. Ini terkait dengan bentuk kegiatan. Dan ini kita masuk ke rundown acara. Jadi kegiatan festival Tojame ini akan merupakan festival sehari, yaitu tepatnya pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023. Kita mulainya dari pukul 9 dengan kegiatan pawai pesona budaya.
Pawai ini akan kita tempuh dalam jarak sekitar 500-an meter, 500 sampai 100 meter. Nanti sebentar di akhir kita tampilkan dalam peta. Kita mulainya dari kantor Camat Lela dan menuju ke lokasi festival itu di lapangan bola Desa Lela. Pawai budaya ini akan yang ikut serta di dalamnya itu para peserta festival dan sanggar-sanggar budaya dari desa-desa di Kecamatan Lela. Lanjut di jam 10 sampai jam 12 ini acara pembukaan. Acara pembukaan ini kita ada beberapa item kegiatan di dalamnya. Kita mulai dengan tarian Hegong Kolosal. Ini akan ditampilkan oleh 50 penari. Di dalamnya itu siswa-siswi dari SMP 3 SMP di Kecamatan Lela. Itu ada SMP Negeri Watu Pajung Sika, SMP Bunga Fatimah Lela, dan SMP Negeri 1 Lela. Juga ada SMK Lela. Jadi tarian Hegong ini yang terlibat di dalamnya itu 50 pelajar dari 3 SMP dan 1 SMK. Ini sekolah yang SMP dan SMK yang ada di Kecamatan Lela. Kemudian berikutnya itu ada penampilan lagu-lagu daerah. Ini dalam bentuk vokal group yang akan ditampilkan oleh beberapa sanggar atau komunitas budaya di Kecamatan Lela. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan-sambutan. Lalu di jam 12 sampai jam 12.30 itu ada doa Angelus berbahasa Sika. Seperti tadi yang saya sudah sampaikan tadi, ini merupakan kebiasaan masyarakat di Sika yang terbawa sampai saat ini di setiap jam 12 siang. Dan ini akan kita tampilkan juga saat di festival doa bersama, doa Angelus dalam bahasa Sika. Kemudian jam 12.30 sampai jam 2 siang itu makan siang. Dalam acara ini akan diselingi dengan penampilan-penampilan dari musik kampung. Jadi kita di Kecamatan Lela ada beberapa musik kampung yang akan kita libatkan untuk menghibur di saat acara makan siang ini. Kemudian di pukul 14 atau jam 2 siang sampai selesai itu kita masuk ke pentas seni budaya dan pameran puncak acaranya. Ini pun ada beberapa kegiatan yang kita rencanakan. Yang pertama itu penampilan musik suling. Ini dari sanggar di Desa Lela. Penampilan musik suling ini salah satu alat musik yang khas dari masyarakat Sika, khususnya masyarakat di Kecamatan Lela. Sehingga kita tampilkan saat pentas seni budaya ini sebagai hiburan awal untuk membuka puncak acara, yaitu tarian Tojame. Kemudian kita masuk ke acara berikut, yaitu Sora. Ini akan ditampilkan oleh dari Sanggar Sukamaju Desa Watu Tedang. Sora ini merupakan musikalisasi sastra. Jadi penyairnya akan menyampaikan syair-syair dalam bahasa daerah untuk menggambarkan suatu kegiatan atau kejadian atau perasaan penyairnya. Dan Sora ini akan kita tampilkan untuk menggambarkan keseluruhan dari festival Tojame. Ini akan ditampilkan dalam bentuk Sora. Jadi penyairnya akan menyampaikan kegiatan festival secara umum, kemudian perasaan-perasaan atau harapan-harapan terkait dengan kegiatan festival ini dalam bentuk Sora. Lalu kemudian akan ada penampilan tarian Iye dari Sanggar Kumakbura Desa Du. Tarian Iye ini merupakan tarian yang di dalamnya ada gerak tari, kemudian ada syair-syair juga. Jadi hampir mirip dengan Sora, hanya Sora tadi dia akan diiringi oleh gendang kecil. Kemudian untuk tarian Iye ini adalah tarian, di dalamnya itu ada selain ada gerak tari, juga ada
syair-syair. Dan ini kita akan tampilkan juga sebagai pembukaan dari menuju puncak tarian Tojame sebagai puncak acara. Jadi tarian ini akan menampilkan gambaran terkait dengan peristiwa atau adat istiadat masyarakat Sika, khususnya di Kecamatan Lela, mulai dari perkawinan sampai ke adat istiadat kelahiran seorang anak. Sehingga ini akan menjadi pembuka tarian Tojame yang jadi puncak acara. Kemudian kita masuk ke ritual Lodongme. Ritual Lodongme ini seperti yang sudah kita sampaikan pada lokakarya yang pertama. Ini ritual yang dilakukan oleh masyarakat Sika setelah 7 hari kelahiran seorang anak untuk memberikan untuk menunjukkan anak ini supaya melihat, melihat dan mengenali lingkungan sekitar rumah dan kehidupan di luar dengan berbagai nasihat dan ritual yang akan dilakukan. Kemudian setelah ritual Lodongme, kita akan masuk ke tarian Tojame yang akan ditampilkan oleh Sanggar Bubutere dari masyarakat Dusun Bukur dari Desa Sika. Sehingga beberapa rangkaian acara dalam kegiatan puncak pentas seni budaya ini merupakan satu kesatuan atau satu alur yang akan menceritakan tentang adat kebiasaan masyarakat Sika, terkhususnya masyarakat Kecamatan Lela, mulai dari proses adat di pernikahan sampai ke acara syukuran akan kelahiran seorang anak yang dinanti-nantikan dengan tarian Tojame. Lalu akan ada acara penutupan setelah tarian puncak Tojame. Itu terkait dengan rundown acara yang kita siapkan. Berikutnya timeline kerja. Ini kerja-kerja yang sudah kita lakukan dan kita rencanakan akan kita kerjakan di waktu-waktu ke depan sampai pada hari H, itu tanggal 25 Agustus 2023. Yang pertama itu pertemuan perencanaan tim kerja. Ini sudah kita lakukan di bulan Maret kemarin. Kemudian ada beberapa sampaikan terkait dengan tim kerja ini. Jadi awal pembentukan tim kerja itu kita masih menggunakan beberapa bidang yang lain dari apa yang disampaikan dalam lokakarya pertama terkait dengan struktur kepanitiaan. Sehingga untuk tim kerja ini kita beberapa kali melakukan perubahan. Misalnya di awal itu kita bentuk tim kerja dengan ada di dalam strukturnya itu ada ketua, kemudian ada beberapa seksi atau bidang. Yang pertama itu bidang acara, bidang publikasi, lalu ada pameran dan perlengkapan, bidang konsumsi. Dan itu kita lakukan perubahan setelah lokakarya pertama dengan melihat tampilan struktur kepanitiaan dari moderator atau tim ahli yang saat itu menyampaikannya di lokakarya pertama. Sehingga kita sudah melakukan perubahan terkait dengan tim kerja ini. Kemudian lanjut kegiatan yang berikut itu rapat koordinasi tim kerja. Ini kita sudah lakukan beberapa kali, lakukan di tiap bulan sampai pada bulan Juli, kita ambil di akhir bulan. Dan ini rapat koordinasi kita lakukan secara bersama-sama untuk melihat kerja-kerja yang sudah kita lakukan di setiap bidang dan juga untuk melihat kerja-kerja apa yang harus kita kerjakan di hari-hari berikutnya. Kemudian rapat pemantapan tim kerja
rapat pemantapan tim kerja ini rapat akhir beberapa hari sebelum hari H, dan kita tetapkan di tanggal 20 Agustus untuk kita lakukan rapat pemantapan tim kerja. Lalu kegiatan yang berikut itu kita lakukan riset. Riset ini sudah kita lakukan dari bulan Maret dan akan terus kita turun ke masyarakat, toko masyarakat untuk melakukan riset objek-objek pemajuan kebudayaan yang ada yang kita angkat dalam festival ini. Kemudian berikutnya ada pembuatan buku atau dokumen riset. Jadi hasil riset kemudian akan dibukukan atau dibuat dalam dokumen yang baik sehingga bisa menjadi pengetahuan bagi masyarakat. Karena sejauh ini objek pemajuan kebudayaan terkhususnya yang berkaitan dengan festival ini itu belum ada dokumen tertulis yang dibuat, sehingga festival ini juga akan menjadi momen baik bagi kita di Kecamatan Lela untuk membukukan atau membuat dokumen secara baik terkait dengan objek budaya yang ada di Kecamatan Lela. Berikutnya koordinasi lintas sektoral. Ini koordinasi yang kita lakukan dengan beberapa lembaga seperti Dinas Pariwisata, kemudian pihak Kecamatan Lela, pemerintah desa, dan sanggar-sanggar yang ada di Kecamatan Lela. Koordinasi lintas sektoral ini sudah kita lakukan di bulan Maret kemarin. Lalu yang berikutnya itu ada koordinasi dengan peserta festival atau komunitas pelaku budaya. Ini seharusnya kita selesaikan di bulan Maret kemarin, namun ada beberapa kendala sehingga koordinasi ini akan berlanjut sampai di bulan ini. Kemarin kita disibukkan dengan ritual atau prosesi Logu Senior peninggalan Portugis yang ada di salah satu desa di Kecamatan Lela, yaitu Desa Sika. Hampir semua yang ada di tim kerja ini terlibat aktif dalam menyukseskan ritual keagamaan tersebut, sehingga ada beberapa kegiatan yang berhubungan dengan Festival Tojame ini harus kita tunda dan kita lanjutkan di bulan April ini. Kegiatan berikutnya itu yaitu pembuatan video ajakan. Ini yang menjadi penanggung jawab itu di bidang komunikasi dan kerjasama. Pembuatan video ajakan ini akan dibuat di bulan Juli. Video ajakan ini untuk salah satu bagian dalam promosi kegiatan Festival Tojame. Video ajakan ini akan melibatkan beberapa toko di kabupaten dan juga nasional untuk memberi ajakan untuk menghadiri kegiatan Festival Tojame. Jadi ini sebagai bagian dari promosi. Selanjutnya ada promosi. Jadi promosi ini selain dari kegiatan pembuatan video ajakan tadi, ada juga beberapa bentuk promosi lainnya yang akan dibuat oleh bidang komunikasi dan kerjasama. Itu ada publikasi pada media cetak, media online, dan juga sosial media. Ini akan kita lakukan mulai dari bulan April ini sampai bulan Agustus. Lalu ada pembuatan dan launching teaser atau trailer festival. Itu akan kita lakukan 2 minggu sebelum hari H, tepatnya di tanggal 6 Agustus. Teaser atau trailer festival ini juga menjadi salah satu bagian dari promosi yang akan dilakukan oleh tim komunikasi dan kerjasama.
kemudian ada launching video ajakan, lalu ada kita masuk ke latihan Hegong kolosal. Nah, untuk latihan Hegong ini merupakan tarian tradisional dari Kabupaten Sika, khususnya masyarakat Kecamatan Lela, dan sangat familiar bagi kita di masyarakat Kabupaten Sika, sehingga tidak butuh waktu banyak untuk latihannya. Sehingga di sini kita hanya tetapkan 2 waktu latihan bersama, latihan Hegong kolosal ini, yaitu pada tanggal 5 dan 19 Agustus. Kemudian ada latihan atraksi setiap peserta. Latihan ini akan kita sesuaikan dengan waktu di masyarakat di komunitas. Lalu ada pembuatan dan penyebaran undangan. Ini kita upayakan 1 minggu sebelum kegiatan kita sudah lakukan penyebaran undangan. Lalu ada latihan bersama di lokasi festival. Jadi ada beberapa atraksi yang memang harus ada latihan bersama di lokasi festival untuk pengenalan panggung dan suasana di lokasi festival. Kemudian ada persiapan lokasi. Persiapan lokasi ini kita lakukan beberapa hari, yaitu dari tanggal 18 sampai 24 Agustus. Dalam persiapan lokasi ini termasuk di dalamnya itu pembuatan panggung, dan dekorasi dan lain-lainnya. Lalu tanggal 25 itu menjadi puncak festival Tojame. Kemudian sehari setelahnya kita pembersihan lokasi festival, dan seminggu setelahnya akan ada evaluasi. Itu terkait dengan sudah dilakukan dan akan dilakukan oleh tim kerja Festival Tojame. Kita lanjut ke berikutnya. Ini kami akan menunjukkan maaf. Ya, jadi ini kita bisa lihat tampilan ini di Desa Lela. Ini dari lokasi awal pawai budaya, itu kita beranjak menuju ke lapangan umum dengan jarak sekitar 500-an meter. Ya, jadi ini kita beranjak dari titik awal, itu tepatnya di kantor Camat Lela di pertigaan, menuju ke lokasi lapangan umum, lokasi tempat festival berlangsung. Itu jaraknya sekitar 500 meter dengan jarak tempuh cepat ini 7 menit. Tapi nanti dalam pawai kita perkirakan sekitar 30-an menit
dari lokasi awal menuju ke lokasi festival dengan berbagai atraksi yang akan ditampilkan dalam pawai, sehingga jarak tempuhnya kita perkirakan sekian. Ya, jadi ini lokasi lapangan Desa Lela, lapangan bola Desa Lela, yang menjadi lokasi berlangsungnya Festival Tojame. Di titik-titik hijau itu jalan raya, di titik biru ini jalan raya. Kemudian kita perhatikan lokasi panggung timur dan selatan ini akan menjadi lokasi pameran. Dan panggung tenda untuk ada di berhadapan dengan panggung utama, dan lokasi yang kosong di tengah ini akan menjadi lokasi tarian Hegong kolosal. Itu tadi terkait dengan lokasi kegiatan, lokasi festival. Ini kita berikutnya ini kita tampilkan beberapa kegiatan yang telah kita lakukan. Ini ada riset di masyarakat Dusun Wukur, Desa Sika, lokasi tempat lahir dan berkembangnya tarian Tojame. Ini foto-foto kegiatan kita bersama masyarakat di Dusun Wukur dan Sanggar Bubutere yang akan menampilkan tarian Tojame. Ini jarak tempuh ke lokasi ini, ke Dusun Wukur ini, dari pusat desa Sika itu hanya bisa ditempuh dengan berjalan kaki dengan atau menggunakan sepeda motor. Jarak tempuhnya kalau jalan kaki itu 1,5 jam sampai di lokasi. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf atas keterbatasan kita dalam presentasi kali ini. Kurang lebihnya akan berkembang di saat diskusi nanti. Terima kasih, saya kembalikan. Progresnya sangat luar biasa dan kita mendapatkan detail rincian dari struktur kepanitiaan, kemudian rangkaian dari kegiatan festival serta timeline begitu. Nah, sebetulnya ada beberapa hal yang sedikit menjadi pertanyaan-pertanyaan begitu. Misalnya Hegong itu, tari Hegong itu apakah dipelajari di setiap sekolah? Terus kenapa misalnya kenapa ditentukan 50? Kalau 50 itu misalnya kategorinya belum kolosal gitu. Apakah mungkin ini ditambahkan? Tentunya akan ada konsekuensi-konsekuensi, misalnya ada enggak kesiapan kostum, bagaimana kemudian
kalau ini tarian yang memang tidak dipelajari sejak dini oleh anak-anak di Kabupaten Sika, tentunya akan ada pelatihan. Nah, saya bisa sedikit menceritakan skema yang dipakai di Kota Solo untuk melatih anak-anak anak-anak sekolah yang diterjunkan di beberapa event di Kota Solo. Misalnya begini, satu sekolah itu diberi kuota untuk bisa mengirimkan 20 siswanya. Tentunya 20 siswa ini akan mendapatkan sertifikat. Dan terkait dengan fasilitas dalam artian ada yang make upin gitu ya, kostumnya bagaimana, apakah setiap sekolah itu punya, atau ini pengadaan bisa meminjam disupport kerjasama dengan beberapa sanggar dan sebagainya dan sebagainya. Nah, tentunya di setiap sekolah itu ada guru kesenian, jadi tidak perlu menghadirkan lagi satu guru latih. Nah, ini konteksnya ada di Kota Solo. Nah, saya tidak tahu, nanti bisa diceritakan di Sika, khususnya di Kecamatan Lela seperti apa. Apakah nanti bisa beberapa kali pertemuan menjelang pelaksanaan festival yang tadinya dilatih di sekolah masing-masing kemudian dikumpulkan untuk dilatih bersama. Ini satu terkait dengan tari hegong. Yang kedua terkait dengan pawai. Pawai ini apakah akan diikuti berapa orang? Karena kalau mohon maaf 500 meter itu pendek ya. Pendek. Ini kita akan tadi misalnya dari kecamatan menuju ke lapangan di Kecamatan Lela ini ditempuh kurang lebih 30 menit. Itu tentunya belum dengan bisa dicoba nanti panitia Bang Intus, kalau saya mengadakan pawai ini dari ruas misalnya Jalan Slamet Riyadi dari titik A ke Balai Kota Solo itu benar-benar saya mempraktekkan jalan dengan atraksi-atraksi ya, dengan peraga-peraga gitu. Itu akan lebih lambat. Belum nanti persiapan mengatur barisan, tetek bengeknya itu makan persiapan yang juga. Nah, durasi ini mohon dijaga dan persiapan itu benar-benar dicobakan dalam hajatan nanti sebisa mungkin bisa lancar begitu. Nah, menit itu dihitung benar-benar dengan misalnya nanti ada perempatan gitu. Tim PAWE ini yang dari sekolah, sanggar, ada yang 10 orang, mungkin ada yang 7 orang, ada yang 15 akan mendemonstrasikan bentuk-bentuk mungkin bisa tarian, ada musik, ada atraksi yang lain. Nah, ini juga harus dihitung. Misalnya per sanggar ini atraksinya ada 1 menit, 2 menit dan sebagainya. Nah, itu yang kedua. Saya penasaran ada potensi atau keunikan atau hal yang menarik apa di Desa Wukir ini sehingga teman-teman menjadikan pertimbangan-pertimbangan sebagai satu tempat yang menjadi bagian dari acara. Saya 3 pertanyaan itu dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Papa. Selanjutnya Pak Heru mungkin silakan. Mas Abi, boleh mungkin teman-teman dari Sika tanggapi dulu pertanyaan-pertanyaan dari Kak Fafa, silakan. Oke, boleh. Silakan Pak Intus dan juga teman-teman yang lain mungkin ingin menjawab pertanyaan dari Ibu Papa. Tadi ada 3 pertanyaan. Silakan. Baik, terima kasih untuk beberapa poin pertanyaan dan masukan-masukan yang disampaikan oleh Ibu Fafa. Saya mencoba menjawab beberapa pertanyaan tadi, nanti kemudian dilengkapi oleh teman-teman lain.
Yang pertama terkait dengan tarian Hegong. Tarian Hegong ini merupakan tarian tradisional dari masyarakat Kabupaten Sika. Dan seperti yang kita sampaikan di Lokakarya pertama kali lalu, bahwa tarian Hegong ini menjadi gerak ragam tarinya itu menjadi gerak ragam dalam tarian-tarian tradisional lainnya. Dan dia memang sangat familiar di masyarakat Kabupaten Sika dalam beberapa aktivitas atau kegiatan budaya masyarakat Kabupaten Sika, juga termasuk para pelajar atau siswa-siswi di sekolah-sekolah. Itu selalu diajarkan dan dipentaskan, sehingga tarian Hegong ini memang sangat familiar di masyarakat Kabupaten Sika, baik itu di lingkungan pendidikan maupun di masyarakat umum. Sehingga memang untuk latihannya seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Fafa, memang juga bisa dilakukan di setiap sekolah. Jadi kita rencanakannya itu tarian Hegong ini akan ditampilkan oleh pelajar dari 3 SMP dan 1 SMK. Dan tadi masukan yang sangat bagus. Kita akan sangat bisa untuk melakukan penambahan jumlah penari. Tadi yang kita sampaikan 50 itu sangat bisa untuk kita lakukan penambahan jumlah penarinya, dan latihannya juga bisa dilakukan di setiap sekolah masing-masing. Nanti seperti tadi yang kita tampilkan di rundown acara, ada 2 kali latihan bersama di lokasi festival. Ini untuk menyatukan ragam gerak dari semua penari atau dari para penari. Itu yang pertama terkait dengan tarian Hegong. Kemudian pawai budaya. Jadi dalam rancangan kita yang terlibat dalam pawai budaya ini itu semua peserta yang akan tampil dalam festival Tojame. Jadi di dalamnya ada peserta dari sanggar-sanggar di setiap desa di Kecamatan Lela, kemudian ada dari sanggar-sanggar sekolah. Dan semua peserta festival Tojame itu akan terlibat dalam pawai budaya, sehingga jumlahnya bisa sangat banyak, bisa sampai ratusan. Dan ini memang masukan yang sangat bagus untuk kita, untuk kemudian mempertimbangkan jarak dan waktu, serta penampilan dari setiap peserta di titik-titik tertentu untuk mendemonstrasikan keunikan dan atraksi budayanya. Ini akan kita pikirkan dan rencanakan, kita pertimbangkan terkait dengan jumlah peserta dengan jarak dan waktu pawai ini. Dan yang berikutnya itu terkait dengan keunikan desa Lela. Desa Lela ini menjadi pusat kecamatan, sehingga kita memilih Desa Lela ini untuk menjadi lokasi festival Tojame kali ini, karena memang dia yang pertama itu alasan karena dia ibu kota kecamatan, sehingga bisa dan posisinya ada di tengah, sehingga sangat strategis untuk keterlibatan dari desa-desa di Kecamatan Lela dalam festival ini. Kemudian yang menjadi keunikan yang kita angkat dalam festival ini yaitu tarian Tojame. Tarian Tojame ini juga sudah banyak kita menyampaikan di awal Lokakarya pertama terkait dengan tarian Tojame ini, yang berangkat dari ritual adat masyarakat di Sika, yaitu ritual Lodongme, yang akan juga kita tampilkan dalam festival nanti sebagai pembukaan untuk menuju ke tarian Tojame. Bagi kita ini tarian yang sangat unik, yang
perlu kita jaga dan lestarikan. Untuk ritual Lodong Me itu, ini sebagai informasi, ritual Lodong Me itu ritual yang pada umumnya dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Sika. Tetapi untuk Tojame, tarian Tojame ini sangat unik dan khas dari masyarakat Dusun Wukur, Desa Sika. Jadi bentuk sukacita masyarakat Kabupaten Sika akan kehadiran anak itu memang berbeda-beda, dan terkhusus masyarakat Dusun Wukur ini sangat unik karena ada tariannya sebagai bentuk sukacita akan hadirnya seorang anak yang dinanti-nantikan dalam keluarga, dan ini bentuknya itu tarian Tojame, sehingga ini yang kita angkat sebagai salah satu objek pemajuan kebudayaan di Kecamatan Lela. Itu mungkin jawaban singkat dari saya terkait dengan beberapa poin pertanyaan dari Ibu Fafa. Mungkin akan ditambahkan oleh teman-teman lain. Saya kembalikan. Oke. Bapak Abi? Silakan, Ya, Pak. terima kasih Kak Intus. Mungkin ada yang mau menambahkan yang lainnya? Iya, terima Bisa kasih menyampaikan Bapak pendapat Abi, juga. Iya. Silakan, Ibu Pak. Fafa, Bapak Heru Pak Abi, dan semua Bapak Ibu di Jakarta yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa, jangan lupa. Mohon izin, saya Evan Edomeko, Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sika. Mohon maaf Bapak Kepala Dinas, ada rapat bersama Bapak Bupati sehingga saya yang hadir mewakili beliau. Sekedar keterangan, Ibu Kepala Bidang Kebudayaan, moga-moga sudah tiba di Lela untuk bersama dengan Bapak Camat Lela dan komunitas anak muda dan masyarakat Dusun Wukur mengikuti pertemuan kita ini langsung dari kantor Camat Lela. Moga-moga mereka mendengarkan saat ini juga. Izin saya ingin menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh adik saya, orang muda Pak Honorarius Quintus tadi, khusus pertanyaan Ibu Fafa. Pertanyaan pertama, apakah tari hegong dipelajari atau diajarkan di sekolah-sekolah? Betul Bu, dia diajarkan. Dan dipelajari dalam muatan lokal, mata pelajaran muatan lokal, MULOK. Itu ada tarian hegong sebagai salah satu yang dilatihkan, dan karena seperti yang telah dijelaskan oleh adik Quirinus Honorarius tadi, bahwa tarian ini tarian populer memasyarakat sehingga hampir setiap anak peserta pelajar memahaminya. Lalu apakah itu membutuhkan anggaran seperti kostum, make up? Hampir semua anak memiliki kostum, karena kostum itu seperti sarung tenun itu masing-masing orang tentu punya. Make up ini tentu sebagai anak nona, anak gadis mereka tentu punya, sehingga make up yang kalau dibayangkan make up yang lebih mewah lah, seperti make up artis tentu butuh biaya. Tetapi secara dasar ketika diajak untuk mereka terlibat, bisa tanpa anggaran. Sehingga teman-teman panitia atau anak muda, tim kreatif Lela memasukkan tarian ini. Yang kedua, pawai. Saya tadi juga sempat menghitung, ini kalau 500 meter 30 menit tidak cukup, karena sering kita selenggarakan pawai budaya, itu masing-masing tim itu tidak hanya berjalan, tetapi juga sambil menari, itu kalau grup tarian. Tapi kalau grup silat, itu mereka berjalan sambil demonstrasi gerakannya. Dan 30 menit tidak cukup. Sehingga hitungan saya 500 meter dengan peserta yang demikian itu minimal 2 jam. Tetapi bagus sekali solusi yang disampaikan oleh adik Quintus tadi, yakni akan difikirkan kembali. Dan kami dari Dinas
tentu akan dengan senang hati mendampingi komunitas orang-orang muda. Bagian yang ketiga itu pertanyaan yang bikin saya juga kaget itu. Hal unik apa yang ada di Dusun Wukur? Bapak Ibu sekalian, khusus Bunda Fafa, Dusun Wukur, Bapak Kepala Dinas kemarin itu coba menjelaskan dengan Google Map atau Google Earth itu letaknya yang sangat sulit dicapai hingga saat ini. Warga kita di sana itu bahkan mengeluh sudah berapa puluh tahun Indonesia merdeka, mereka masih jalan kaki, belum punya listrik, bahkan jaringan telepon juga tidak masuk di sana. Tetapi mereka memiliki buah kebudayaan yang bahkan sampai saat ini tidak banyak orang mengetahui, tetapi itu sebuah budaya yang menarik, yakni Tojame. Nah, mengapa itu unik? Uniknya karena di seluruh Kabupaten Sika yang terdiri dari 21 kecamatan dan 181 desa dengan 13 kelurahan ini, kami semua punya budaya yang mirip tetapi namanya Lodong Me. Lodong Me itu seperti penjelasan Adi Quintus, bagaimana seorang anak yang baru lahir setelah genap harinya 1 minggu itu diperkenalkan kepada alam sekitar dan juga ya tentu juga dengan manusia tetangganya dengan berbagai filosofinya. Tetapi khusus di Dusun Wukur, ini dusun Bu, bukan desa. Desanya desa Sika, dusunnya Wukur, yang sampai sekarang kita masih harus jalan kaki itu. Nah, keunikan mereka di sini bahwa syukur kegembiraan terhadap kelahiran seorang anak itu tidak saja disampaikan dengan ritual biasa, tapi harus dengan tarian-tarian meriah. Tambah uniknya, tarian ini harus diiringi dengan gong, dengan alat tradisional, dan alat tradisional itu juga harus dicari secara khusus dengan ritual tertentu, dan ada salah satu alat yakni bambu. Bambu itu pun dicari oleh orang tertentu di tempat tertentu yang harus didapat dalam mimpi atau wangsit atau dalam petunjuk bisikan roh tertentu juga. Dan sebelum acara dimulai harus diberi semacam, kalau bahasa Maumere, piong. Itu sesajen kepada leluhur untuk mohon izin supaya bisa menarikan Tojame. Oleh karena itu, tarian Tojame sebagai inti dari festival kita nanti harus melibatkan masyarakat Dusun Wukur sendiri. Itulah keunikan buah budaya kita yang satu ini, sehingga masyarakat baik pemangku budaya, pemangku adat maupun warga kita ajak untuk sama-sama terlibat, karena memang sebagai pelaku budaya, penghayat budaya, penerus budaya, ya mereka kita tentu sebagai ya fasilitator, pendamping, pelajar, dan seterusnya. Nah, itu kurang lebih yang ingin saya tanggapi menjawab pertanyaan Bunda Fafa. Demikian, Mas Moderator, terima kasih. Terima kasih sekali Pak Iven Edo Miko. Semakin kita punya gambaran ya Pak tentang nanti detail-detail seperti apa yang akan disajikan baik dalam tarian Tojame, Hidong, dan sebagainya. Ada lagi yang mau ditambahkan dari, mungkin ada yang mewakili ketua adat, teman-teman panitia yang lain, atau bahkan ada hadir di sini pelatih tarinya, koreografer, atau monggo dipersilakan. Kak Indah mau menambahkan?
Ya, selamat pagi. Selamat pagi, Kak. Ya, saudara saya, Mbak Fafa, Pak Heru. Selamat pagi. Mohon izin, Pak Kadis Pasek. Kami sementara ini di ruang kantor Camat Alok, kantor Camat Lela, bersama sejumlah pelaku ritual dan para penari Tojame. Jadi dari Dusun Ukur hadir ada sekitar 15 orang yang hadir, namun kami terkendala dengan fasilitas yang disediakan ini karena masing-masing tim melakukan apa masing-masing, sehingga teman-teman kita tidak bisa mengikuti secara bersama-sama, tidak bisa mendengar karena ada kesalahan keterbatasan. Baik, Bapak, mungkin saya ada sedikit penambahan sedikit tentang Hegong dan Kolosal. Jadi ini tarian seperti yang sudah disampaikan Pak FN, Pak Sekretaris Dinas, bahwasannya tarian Hegong ini memang sudah sangat familiar dan sudah sangat melekat dengan adat istiadat budaya di Kabupaten Sika. Dan hampir semua sekolah dan anak-anak secara tradisi dan turun-temurun mereka mengerti tentang tarian Hegong, karena ini tarian komunal yang sering ada dalam setiap ritus upacara, baik ritus maupun pesta-pesta adat. Dalam konsep festival ini memang teman-teman dari tim kerja mempersiapkan satu acara yaitu Kolosal Hegong dengan maksud untuk mengangkat kembali ragam-ragam gerak yang ada di Tojame, tarian Tojame. Dari dasar tarian Tojame adalah ragam gerak Hegong. Namun Hegong ini dari setiap Mas Abi, apakah suaranya memang putus-putus? Iya. Oh ya sudah. Mohon maaf Ibu, mungkin karena sinyalnya kurang baik, jadi videonya bisa dinonaktifkan saja agar tidak terlalu berat, Bu. Ada gangguan jaringan itu, Bapak. Iya, iya. Kak Indah bisa menangkap suara saya? bisa. Bisa. Mohon maaf, suara Kak Indah tidak bisa tertangkap karena mungkin jaringan ya. Kalau ada hal yang ingin disampaikan penting, bisa diketikkan lewat message. Sementara, mohon maaf, kita beralih ke Kak Heru untuk memberikan tanggapan. Bu, Kabin itu di Kecamatan Lela ya, di aula ya? Ya, ada di aula kantor Camat Lela.
Baik, Ibu Kabit dan beberapa masyarakat dari Dusun Wukur. betul, Bu Kabid. Iya, sebenarnya saya juga penasaran ingin mendengar apa yang disampaikan dari teman-teman yang berkumpul di Aula Kecamatan Lela, tapi sayang ya suaranya putus. Ya itu mungkin nanti bisa dicoba lagi, mungkin bisa bicara dengan video dimatikan, siapa tahu suaranya lebih baik, atau bisa dicoba kirim pesan lewat kolom chatting, boleh. Nah, sementara itu sebenarnya saya ada satu pertanyaan dulu karena tadi dari presentasi Kak itu ada rencana pembuatan buku ya, e-book. Perisetnya, penelitinya hadir di sini nggak? Ada di sini nggak sekarang? Ada Mas. Boleh bisa ikut Teman-teman bicara. yang gabung di tim riset ada hadir juga dalam Zoom ini. Ya, boleh bicara perisetnya atau tim risetnya, boleh bercerita tentang rencana penelitiannya seperti apa, lalu premis ya, titik berangkatnya seperti apa, kira-kira isi bukunya apa saja. Silakan. Ready. Kak Intus, siapa perisetnya? Pak Wilhelmus Franciscus Ada hadir di Lela atau sendiri? ada hadir di Zoom ini. Ikut di Kecamatan Lela atau dia pakai saluran sendiri? Sepertinya pakai saluran sendiri. Boleh Bapak, silakan bisa bicara. Kalau tidak bisa pakai kamera, mikrofonnya saja dibuka. Kalau tidak mungkin saya beri gambaran sedikit Boleh. terkait dengan riset ini. Jadi di bulan kemarin itu sudah mulai dilakukan riset dari teman-teman turun ke lokasi objek budaya, misalnya di Dusun Wukur, untuk wawancara menggali informasi terkait dengan tarian Tojame dan juga mendatangi beberapa tokoh adat, tokoh budaya untuk mewawancarai beberapa poin-poin tambahan, itu misalnya terkait dengan ritual Lodongme dan juga beberapa atraksi yang akan kita tampilkan dalam festival nanti. Itu teman-teman kemarin sudah mulai melakukan riset dengan turun wawancara ke wilayah-wilayah masing-masing yang berkaitan dengan objek wisata, objek budaya tersebut. Karena memang sejauh ini belum ada dokumen tertulis yang lengkap terkait dengan misalnya tarian Tojame. Sehingga kemarin ketika kita turun ke Dusun Wukur, bertemu dengan masyarakat di Dusun Wukur, itu memang belum, dari penyampaian dari mereka belum ada dokumen tertulis. Sehingga target kita setelah festival ini kita bisa menghasilkan juga dokumen tertulis atau buku yang di dalamnya berhubungan dengan objek-objek wisata, objek-objek budaya yang kita angkat di festival ini, sehingga menjadi dokumen pengetahuan untuk masyarakat kita dan juga generasi setelahnya. Itu mungkin gambaran umum saja terkait dengan riset yang akan kita lakukan, yang sudah kita lakukan dan akan kita lanjutkan juga terkait dengan buku yang akan rencana kita buat. Baik, berarti
proses penelitiannya sudah berjalan ya. Ada teman lain yang mau menambahkan tentang penelitian ini? Baik. Pak Abi, mohon izin. Silakan Pak Sekretaris, Pak Sekdi silakan. Baik. Bapak Heru, terima kasih. Ini pertanyaan penting dan saya mewakili Bapak Kepala Dinas. Kami mohon maaf. Mestinya kami di dinas itu sudah mencatat budaya yang satu ini. Akan tetapi seperti yang disampaikan adik Quirintus tadi, ternyata selama ini belum ada informasi apapun yang tercatat. Saya sendiri tidak bisa bela diri bahwa saya baru pindah jadi sekretaris, tapi bahwa setelah mencek di saya punya basudara di kantor, ternyata memang ini adalah unsur budaya baru, bukan budaya dari luar, budaya dari dalam yang luput dari catatan kami. Sehingga selain teman-teman komunitas orang muda juga membuat riset, kami sendiri juga sedang kami dari dinas juga sedang melaksanakan riset terhadap Tojame ini. Demikian informasi yang boleh saya sampaikan. Terima kasih Bapak Heru. Baik, terima kasih Pak Sekretaris. Sekalian kita diskusikan, teman-teman sekalian, salah satu syarat agar satu daerah bisa masuk platform Indonesia itu kan harus sudah punya PPKD ya, pokok pikiran kebudayaan daerah. Nah, sebenarnya kalau teman-teman ingat waktu di ada diputarkan video tentang platform Indonesiana dan di situ ada pernyataan dari Dirjen Kebudayaan dikatakan bahwa platform Indonesiana bukan sekadar festival, tapi lebih dari itu, bagaimana sebuah festival, misalnya seperti yang sekarang ini sedang kita diskusikan, ternyata festival menjadi cara untuk mengumpulkan pengetahuan yang tadi menurut pengakuan Pak Sekretaris juga luput tercatat. Nah, itu hal-hal seperti ini, pencatatan, pembuatan buku, akan membuat festivalnya menjadi bergaung lebih lama dan lebih luas. Orang-orang yang jauh dari Sika seperti saya dari Bandung, Jawa Barat itu bisa ikut menikmati, mengapresiasi Festival Tojame. Mungkin saya bisa sampai ke sana, mungkin tidak, tapi kalau misalnya ada buku, ada video, dari jauh pun saya bisa mengaksesnya. Nah, itu pertama. Lalu yang kedua terkait dengan PPKD, idealnya seluruh program dalam bidang kebudayaan itu berangkat dari isi PPKD. Nah, PPKD nanti kita bisa lihat sama-sama Kabupaten Sika, karena di dalamnya kan termasuk ada pendataan tentang sumber daya manusia, objek pemajuan kebudayaan. Jadi kalau tadi dikatakan tarian maupun ritus ya yang kita diskusikan, tarian Tojame atau ritus Lodongme, itu apakah ada atau tidak di PPKD. Kalau misalnya sampai tidak ada, itu juga bagian dari luput ya, sesuatu yang nanti harus kita perbaiki sama-sama. Di dalam PPKD itu ada pendataan tentang sumber daya manusia, kemudian objek pemajuan kebudayaan, termasuk kondisinya ya, kondisinya. Apakah itu misalnya itu langka atau misalnya masih banyak dipraktekkan seperti tadi diceritakan. Apakah misalnya ahlinya tentang penari maupun tentang ritus itu masih banyak atau tidak. Kalau tadi dikatakan bahwa tariannya masih diajarkan di sekolah, artinya gurunya, ahlinya masih banyak, tapi ternyata tidak tercatat di PPKD. Sekali lagi itu harus diperbaiki. Dan nanti kita bisa diskusi lain waktu. Baru terbit peraturan menteri baru, Permendikbudristek, yang mengatur tentang pemantauan dan evaluasi PPKD. Jadi PPKD itu bukan dokumen mati. Nah, sebaliknya festival seperti ini bisa kemudian menjadi cara untuk mendata dan mengetahui permasalahan-permasalahan yang mungkin harus juga dicatat ulang atau dimasukkan ke dalam PPKD. Nah, lebih jauh dari itu, PPKD harusnya menjadi satu orientasi bersama, tujuan bersama. Karena dalam PPKD juga itu ada daftar masalah
di bidang kebudayaan ada masalah apa saja sih di wilayah Kabupaten Sika, lalu solusinya, pemecahannya bagaimana, itu juga ada di PPKD. Nah, festival ini semestinya menjadi bagian dari solusi atas masalah-masalah yang tercatat dalam PPKD pula. Nah, itu nanti kita bisa diskusi lebih lanjut lain waktu. Sepertinya sambil menunggu jadwal Lokakarya Luring dari Pokja Pembinaan Lembaga Kebudayaan, Mas Abi dan teman-teman yang mengaturnya, sambil menunggu jadwal silahkan, ini ada yang minta izin untuk meninggalkan rapat, silahkan, terima kasih sudah ada di sini. Sambil menunggu jadwal Lokakarya Luring, kita bisa berdiskusi lewat saluran lain tentang keberkaitan antara festival dengan PPKD. Termasuk kalau perlu informasi lebih banyak tentang peraturan menteri yang mengatur evaluasi PPKD, nanti bisa saya fasilitasi. Nah, berikutnya adalah saya melihat bahwa rancangan kegiatannya sudah cukup baik. Tentu saja ada catatan seperti tadi dari Kak Fafa tentang jumlah peserta pawai dengan hubungannya dengan jarak, termasuk tata letak. Saya juga masih penasaran panggung utamanya di mana, menghadap kemana, dressing room-nya di mana, dan seterusnya. Tapi itu nanti terlalu detail, itu jauh lebih mudah kalau kita diskusikan langsung di tempat. Jadi Mas Abi mungkin ini bisa dicatat salah satu usulan untuk nanti jadi materi Lokakarya Luring adalah tentang perancangan wilayah ya, penataan ruang. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut langsung di tempat ya tentang penataan ruang tersebut. Nah, kemudian kembali pada tim kerja, tadi disebutkan oleh Kak Intus bahwa penyesuaian disesuaikan dengan rekomendasi dari kami, dari panel ahli. Tapi catatannya tentu saja struktur tim kerja yang kami rekomendasikan itu bukan harga mati. Itu silakan disesuaikan. Tadi disebut-sebut tentang seksi konsumsi. Ya, seksi konsumsi jangan dihilangkan lah, itu kan penting ya. Tapi memang kami merekomendasikan bidang-bidang yang kami anggap penting, yang kadang-kadang itu luput, kayak misalnya tentang pengelolaan pengetahuan. Tapi kan teman-teman di SIKA sudah tahu. Nah, sekarang kalau misalnya kayak seksi konsumsi, disesuaikan saja, itu nanti bisa masuk di bawah direktur program. Sebutan seksi konsumsi mungkin bisa diganti jadi manajer gitu, sebutan ya, itu nanti bisa diatur. Jadi silakan dimasukkan hal-hal yang memang dianggap perlu ke dalam struktur tim kerja itu. Yang penting ada sejumlah pekerjaan, pembagian tugasnya jelas, kemudian kebutuhan-kebutuhan akan pengerjaan tugas itu bisa lengkap tertangani semuanya. Nah, itu jadi tentang tata wilayah bisa kita lanjutkan nanti dalam Lokakarya Luring. Tapi sebelum itu, kalau misalnya kita mau konsultasi, mau berkomunikasi lewat saluran lain, kita juga bisa lakukan. Sementara tentang tim kerja, silahkan dilakukan penyesuaian sesuai dengan kebutuhan. Terakhir, catatan dari saya, sepertinya melihat rancangan kegiatan Tojame yang sudah cukup rapi dengan beberapa catatan perbaikan yang tadi juga sudah kita diskusikan. Salah satu pekerjaan rumah yang menjadi penting adalah bagaimana membuat festival ini bergaung. Yang belum sempat kita bahas adalah apakah ada rencana seminar, sarasan atau diskusi. Tadi juga itu Kak Papa sempat melontarkan. Kalau ada, bisa kita diskusikan lebih lanjut. Pengadaan diskusi ini bukan hanya sekedar berbagi pengetahuan di antara para pelaku di Kabupaten Sika, jadi cara untuk menggaungkan. Nah, bagaimana mengemas itu semua agar festival ini terdengar oleh publik yang lebih luas. Kalau tadi disebutkan sudah ada rencana untuk pembuatan video teaser dan lain-lain, yang juga perlu dibuat adalah lini masa publikasi. Jadi kalau misalnya bicara Instagram saja, karena sekarang zamannya media sosial ya. Misalnya kita bicara Instagram, itu bisa dibuat lini masanya. Per minggu ada berapa unggahan, atau sudah waktunya sudah dekat itu harus per hari. Ada berapa konten harus dibuat, kontennya apa saja. Jadi itu dibuat jadwalnya. Disusun jadi seperti satu tim redaksi koran gitu, yang menyusun isi berita, lalu menjadwalkan kapan berita itu akan ditayangkan.
Nah, itu juga perlu dibuat lini masa publikasi agar festival ini terdengar bahkan sebelum dilaksanakan gitu. Sebelum, pada saat pelaksanaan, dan sesudah pelaksanaan, festivalnya akan tetap terdengar, bergaung luas melalui publikasi tersebut. Nah, itu dulu komentar dari saya. Nah, sekali lagi pertanyaannya, apakah ada rencana untuk bikin seminar atau diskusi? Kalau ada, itu berikutnya bisa kita, saya ingin mendengar paparannya. Tadi Kak Fafa juga sudah bertanya. Kalau ada, itu kerangka acuannya seperti apa? Saya kembalikan Mas Abi. Terima kasih. Langsung saja bisa dijawab dan ditanggapi oleh Pak Intus dan juga teman-teman yang lainnya. Baik, terima kasih Mas Heru. Saya tanggapi beberapa poin yang telah disampaikan oleh Mas Heru tadi. Yang pertama terkait dengan tim kerja. Jadi memang tim kerja ini kami lakukan penyesuaian dengan struktur tim kerja yang disampaikan Mas Heru dan Ibu Fafa dalam Lokakarya pertama kali lalu. Tetapi pada intinya kerja-kerja dari struktur yang ditawarkan itu tetap kita lakukan, karena memang kita juga berpikir bahwa itu sangat terperinci dan bagus untuk kemajuan objek budaya dalam kegiatan festival ini. Sehingga misalnya seperti yang ditawarkan oleh Mas Heru dan Ibu Fafa, pengetahuan itu kita sesuaikan dengan sumber daya kita di sini, kita satukan menjadi satu bidang. Tetapi kerja-kerja dari semuanya, dari 3 bidang itu seperti yang ditawarkan oleh Mas Heru dan Ibu Fafa, itu tetap kita lakukan. Itu yang terkait dengan tim kerja. Lalu kemudian terkait dengan pembuatan lini masa publikasi, ini masukan yang sangat bagus bagi kami, khususnya di tim komunikasi dan publikasi. Ini nanti kita akan lanjutkan sebagai bentuk dari promosi atau menggaungkan Festival Tojame sebelum dan baik itu sebelum kegiatan festival maupun sesudahnya, sehingga bisa terdengar itu informasi terkait dengan lokasi festival atau penataan ruang. Memang tadi yang kami sampaikan memang sangat kurang, tetapi mungkin itu lebih jelasnya ketika dari kementerian atau Dirjen turun, nanti kita sampaikan secara terperinci di lokasi. Tapi satu informasi tambahan untuk kita ketahui bersama terkait dengan panggung. Panggung ini akan kita usahakan dengan tumpuan atau landasannya tanah atau yang berbahan keras. Dan itu kita putuskan untuk di lapangannya itu kita ambil di wilayah utara, karena di bagian utara itu ada halaman sekolah yang berbahan di tembok, dan itu yang akan kita jadikan panggung. Itu juga pertimbangan utamanya karena tarian Tojame ini berdasarkan informasi yang kita kumpulkan dari masyarakat Dusun Wukur atau pelaku tarian Tojame. Jadi tarian Tojame ini sebelum tarian itu dilakukan, itu ketua adat itu akan melakukan ritual seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Evan Edomeko, piong. Jadi ini filosofi yang masyarakat di sana percayai. Ritual ini untuk memohon dukungan, meminta dukungan dari alam semesta dan leluhur, sehingga kekuatan atau roh dalam saat penampilan tarian Tojame itu bukan saja aksi dari manusia, tetapi masyarakat percaya bahwa itu mendapat dukungan dari alam semesta dan leluhur, sehingga hentakan tereng atau musik yang mengiringi tarian Tojame itu sangat tidak memungkinkan untuk
panggungnya itu berbahan kayu. Dan tarian-tariannya juga hentakan-hentakan kaki para penari juga tidak memungkinkan untuk berbahankan kayu atau yang mudah lapuk atau mudah runtuh. Sehingga permintaan memang khusus dari masyarakat pelaku tarian Tojame untuk panggungnya itu yang berbahan keras. Sehingga kita ambil lokasinya itu di wilayah selatan dari lapangan, karena memang itu ada halaman sekolah SMK yang memang posisinya lebih tinggi dari halaman lapangan. Dan kita lihat dia sangat bagus dan cocok untuk dijadikan panggung dan sesuai dengan filosofi atau roh yang dibangun dalam tarian Tojame. Itu saja dari saya kembalikan. Ya, Kak Intus, itu keterangan yang menarik ya. Ini termasuk permasalahan yang tadi saya sebutkan bahwa sebentar. Tentang properti, tidak semua anak memilikinya. Dari pantauan kami kostum masih ada namun tidak bisa dipakai lagi karena itu tadi ada lontaran masalah tentang kostum dan properti. Ini sebenarnya bidang yang sama yang barusan dibicarakan oleh Kak Intus tentang desain panggung ya. Jadi tradisi baik itu tarian maupun ritus itu kan dia punya pakem, punya kebiasaan, kostumnya, kemudian kebutuhan ruangnya seperti apa. Nah, kebiasaan, kebutuhan itu harus diterjemahkan. Nah, ini sebenarnya tugasnya tim kurator dan direktur artistik. Jadi tadi ada kebutuhan tentang panggungnya begini begitu. Nah, itu harus disesuaikan. Itu juga berhubungan langsung dengan penataan ruang. Jadi kalau sebuah tarian akan ditarikan, ditampilkan oleh sekian orang, 50, 100 orang, kemudian gerakannya seperti ini, seperti itu, maka ruang yang sesuai adalah di sana. Menghadap ke utara, ke selatan, atau bagaimana. Kemudian panggung itu juga karena kita di alam modern ini sudah punya kebiasaan kalau misalnya bikin kegiatan, misalnya kita menghubungi vendor, lalu mempekerjakan event organizer ya IO. Itu berhubungan dengan supply dari pasar. Panggung disewakan seperti itu. Jadi seringkali saya di banyak kesempatan mengunjungi festival di tempat yang berbeda-beda, di Maluku, di Sumatera, tapi panggungnya sama. Karena semuanya hanya menyewa. Jadi kalau tadi ada pertanyaan tentang apa khas daerah situ, kekhasan tersebut tidak terlihat dari panggung. Karena semuanya biar gampang ya sewa saja. Jadinya pakai rigging, pakai papan gitu kan. Jadi bentuknya sama mau di mana-mana. Sayang sekali kalau misalnya terjadi seperti itu, teman-teman sudah memilih lokasi festival di sebuah desa yang punya kekhasan sendiri, yang punya daya tarik sendiri, tapi nanti daya tarik itu jadi kurang terlihat. Ini bagian yang nanti juga harus kita diskusikan secara khusus. Saya mau tanya dulu, direktur artistiknya sudah ada belum? Ada hadir di sini tidak? Kalau ada mungkin boleh bercerita apakah mulai sudah berdiskusi tentang rancangan panggung misalnya? Intus. Baik, kalau saya lihat dari partisipan dalam Zoom ini belum ada. Oke, baik. Tidak apa-apa. Pertama begini, apa-apa yang perlu kita diskusikan sebelum Lokakarya luring, kita coba diskusikan dengan saluran yang lain. Terus yang kedua, Mas Abi, ini kayaknya memang saya sama Mbak Fafa harus berangkat ke Sika. Mudah-mudahan memang bisa, karena tadi dari sesi pertama yang sudah kita bicarakan tentang tata wilayah, tentang koreografi, tentang mengemas ritus, kemudian juga pengemasan informasi dan seterusnya. Itu nanti harus kita bicarakan lebih lanjut dalam Lokakarya luring. Mbak Fafa dengan latar belakangnya di bidang tari dan pengalamannya mengelola banyak sekali festival, itu bisa langsung di lapangan nanti berdiskusi seperti misalnya tadi tentang pengaturan ruang untuk pawai, kemudian juga tentang koreografi. Mbak Fafa juga punya keahlian dalam bidang itu. Sementara nanti saya bisa mengisi karena latar belakang saya sendiri rupa, kita bisa berdiskusi tentang desain panggung, tata wilayah, dan juga dramaturgi. Nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut dari situ.
Jadi sekali lagi catatannya pertama adalah tata wilayah ya, tata ruang, tata wilayah. Lalu yang kedua adalah koreografi, yang ketiga dramaturgi, kemudian yang keempat itu diseminasi. Mohon maaf istilah-istilahnya asing, saya masih sulit mencari istilahnya dalam bahasa Indonesia. Diseminasi itu sederhananya artinya penyebaran. Tadi yang saya bilang tentang gaung ya. Saya bisa melihat dari 2 kali pertemuan daring kita ini bahwa Festival Tojame ini jelas mengandung nilai-nilai luhur, punya daya tarik tersendiri. Tantangannya adalah membuat festival ini gaungnya lebih luas, bisa menarik bagi orang-orang yang datang dari tempat yang jauh, dari latar belakang kebudayaan yang berbeda. Makanya kalau misalnya tadi Kak Intus menyebutkan sudah datang ke Lela mewawancarai para ahli, para narasumber itu, orang-orang yang ahli itu mereka punya pengetahuan. Pengetahuan kemudian harus dikemas menjadi informasi. Informasi kemudian disebarkan. Itulah diseminasi. Jadi sekali lagi PR-nya yang nanti akan menjadi materi lokakarya luring, tata ruang atau tata wilayah, koreografi, dramaturgi, diseminasi. Kemudian yang kelima tadi ada catatan tentang apa namanya kostum ya, tadi ada catatan. Itu berarti perlengkapan dan logistik ya. Itu saja sementara ini catatan dari saya, Mas Abi. Mungkin Kak Fafa ada masukan lagi, silakan. Terima kasih Pak Heru. Waktu tersisa 20 menit lagi. Mungkin Bu Fafa ada tambahan. Silakan. Kalau saya cukup ya, karena kemarin cukup intens dengan Kak Endah dan Kak Intus untuk berkoordinasi terkait dengan apa yang tadi juga dipresentasikan. Mungkin sama kurang lebih catatannya juga apa yang disampaikan oleh Kak Heru, dan tentunya ini salah satu kota yang menjadi bagian dari platform Indonesiana yang progresnya cukup cepat sebagai daerah baru. Saya sangat senang dengan sistem kerja teman-teman dan selamat tetap menjaga semangat untuk mempersiapkan segala kegiatan persiapan untuk festival di nanti bulan Agustus. Cukup saya pikir Mas Abi. Oke, baik Bu Fafa. Mungkin teman-teman di Kabupaten Sika ada yang ingin disampaikan. Baik. Kakak Indah dari Lela, sudah bisa kah? Waduh. Baik, Mas Abi, yang terhormat Pak Heru, Ibu Fafa, dan semua Bapak Ibu yang terhormat, juga kawan-kawan yang mengikuti Zoom kita, baik yang di kantor camat Lela maupun saudara-saudara yang mengikutinya di tempat masing-masing. Dari dinas kami menyampaikan terima kasih banyak atas kesempatan pertemuan yang kedua ini. Tadi Bapak Kadis juga ikut bertemu bersama kita dalam Zoom ini, tapi beliau ada kirim message, mohon maaf untuk meninggalkan kembali pertemuan ini untuk tugas yang berikutnya. Prinsipnya apa yang menjadi catatan baik Mbak Fafa maupun Pak Heru akan menjadi PR untuk kami dalam kerangka menyiapkan apa yang menjadi kita rancang, rencanakan, dan mohon dukungan dari program Indonesia ini sebaik-baiknya dan sukses demi terpeliharanya budaya kita. Amin. Kabupaten Sika adalah satu halaman penting dari buku besar budaya Indonesia. Kami siap untuk melaksanakan sesuai bimbingan Mbak Fafa dan Mas Heru dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Sekdis.
Mungkin teman-teman yang lain, jika masih ada yang ingin disampaikan, silakan sebelum lokakarya sesi kedua ini berakhir. Dari saya sudah cukup, Mas Abi. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Heru. Saya rasa cukup. Dan tadi kita semua sudah mendengar beberapa usulan dan juga catatan yang disampaikan oleh Bu Fafa dan Pak Heru terkait persiapan dan juga pelaksanaan festival Tojame tahun 2023. Mungkin nanti juga akan dipersiapkan dan direncanakan terkait survei kunjungan langsung ke Kabupaten Sika agar bisa lebih enak diskusinya karena langsung bertemu secara tatap muka dengan teman-teman di Kabupaten Sika. Dan juga tadi sudah ada 4 poin usulan lokakarya luring yang nanti bisa didiskusikan kembali dan dipertimbangkan kembali. Dan semoga segala sesuatu yang didiskusikan pada siang ini menjadi pertimbangan yang baik bagi persiapan pelaksanaan Festival Tojame tahun 2023. Saya Abi selaku moderator, izin pamit undur diri. Sampai berjumpa di Lokakarya Luring. Terima kasih Bu Fafa, Pak Heru, dan teman-teman di Kabupaten Sika karena sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti Lokakarya sesi kedua. Sampai jumpa, selamat siang, dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Selamat siang, terima kasih. Siang, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Tetap sehat.